Ketahuilah bahwa kita semuanya adalah dhalun, sesat semuanya. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang paling benar, tidak ada. Kecuali Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardadillah wa li syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadrati muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa hadratus Syekh Wahab Hasbullah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'ash wal 'ashrun. Hadis kang nomor 24. An Abi Dzarrin, saking Abi Dzar Al-Ghaffari atau Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalem barang yarwi kang riwayataken sapa nabi hu ing ma, an rabbihi, saking pangerane nabi azza wa jalla, annahu teman satuhune Rabbihi iku qala dawuh sapa rabbuhu, dawuhipun, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya ibadi, duh kawula ingsun, inni temen satuhune ingsun iku haramtu ngaramaken sapa ingsun adzulma ing zalim, kezaliman, ala nafsi ing atase awak dewek ingsun. Allah mengharamkan kepada zatnya Allah sendiri untuk berbuat zalim terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Wa ja'altu lan dadekaken sapa ingsun Allah hu ing zulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman perkara kang den haramaken. Setelah Allah, zatnya Allah sendiri itu diharamkan atau mengharamkan zatnya Allah secara pribadi terhadap perbuatan zalim, Allah juga memberlakukan kepada hamba-hambanya. Memberlakukan zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Fala tadzalamu, mongko aja padha saling zalim sapa sira kabeh. Perintahnya, janganlah kamu berbuat zalim sesama makhluk Allah. Jangan saling berzalim, jangan saling berbuat zalim. Ya ibadi, duh kawula ingsun, kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku dhalun, sesat. Illa man kejaba wong hadaitu kang paring hidayah sapa ingsun hu ingman. Fastahdu, mongko njaluka pitulung sapa, njaluka pituduh sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ahdi, mongko bakal paring pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ketahuilah bahwa kita semuanya adalah dhalun, sesat semuanya. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang paling benar, tidak ada. Kecuali Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Jadi kalau di luaran sana banyak sekali yang menyesatkan, berarti nggak paham bahwa dirinya itu sebenarnya sesat. Apakah dia yang menyesatkan atau menjustifikasi kepada orang itu sesat,
apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak. Kalau tidak, maka justru dialah yang tersesat. Dialah orang yang sesat ya. Sementara sangat gemar sekali untuk menjustifikasi kepada orang lain bahwa orang lain itu sesat. Bagaimana? Fastahduni, maka karena kalian, kita semuanya adalah orang yang sesat, mintalah hidayah kepada Allah senantiasa. Ahdikum, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dalam salat, salah satu salat 5 waktu yang senantiasa kita jalankan, itu pun senantiasa kita berdoa dalam doa kunut pada salat subuh, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadaita. Ini adalah salah satu praktek dalam proses permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah juga sudah tercantumkan ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, maka disitulah ada doa ihdinas siratal mustaqim, permohonan kita kepada Allah untuk senantiasa memberikan atau menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ketika kita senantiasa mohon pada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ya ibadi, duh kawula ingsun, kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku ja'un, wong kang padha lapar, wong kang padha ngelih. Illa man kejaba wong at'amtu, paring pangan sapa ingsun, Allah hu ing man. Fastad'imuni, mongko padha njaluk pangan sapa sira kabeh ni ingsun. Ut'im, mongko bakal paring pangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Seluruh kalian itu adalah orang-orang yang kelaparan sebenarnya. Dan tidak ada orang yang kelaparan kecuali Allah memberikan makanan pada kita semuanya. Maka mintalah makanan untuk kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, untuk kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan makanan bagi kita semuanya. Adapun datangnya makanan itu dari orang atau dari kita bekerja terus mendapatkan uang untuk membeli makanan, itu adalah lantaran bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan makanan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, hei kawula ingsun, kullukum utawi sekabehane sira kabeh ku arin, telanjang wudo. Illa man kejaba wong kasautu nglambeni sapa ingsun Allahu ing man. Fastaksu, mongko njaluka klambi, njaluka sandang sapa sira kabeh ni ing ingsun. Aksukum, mongko bakal nglambeni sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ketahuilah bahwa manusia dilahirkan di bumi ini pasti dalam keadaan telanjang. Ketika telanjang maka bertahap Allah memberikan rizki kepada kita berupa pakaian yang kita kenakan. Jangan mentang-mentang kalian orang kaya, kan mentang-mentang kalian orang berduit, menganggap bahwa baju-baju yang kalian pakai, sebaik-baik baju, sebaik-baik pakaian, harganya mahal, itu adalah dari kalian sendiri. Justru bahwa seluruh yang kalian pakai, baik mahal ataupun murah, baik ataupun jelek, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya ibadi, duh kawula ingsun, innakum temen satuhune sira kabeh iku tuhtiuna, padha gawe salah, padha luput sapa sira kabeh billaili ing dalam waktu wengi,
wan nahari lan ing dalem waktu awan. Wa ana utawi ingsun Allah iku aghfiru paring ngapura sapa ingsun adz-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane. Fastaghfiru mongko njaluka ngapura sapa sira kabeh ni ing ingsun aghfir mongko paring ngapura sapa ingsun lakum kaduwe sira kabeh. Ketahuilah hamba-hamba Allah bahwa manusia itu tempatnya salah. Kalau enggak salah malam ya paginya, siangnya. Kalau enggak siangnya, enggak paginya ya malamnya. Pasti akan berbuat salah. Pasti akan berbuat salah. Nah, bagaimana sementara ana aghfirudz dzunuba, Allah adalah Tuhan yang sangat mencintai dalam mengampuni dosanya hambanya, dosa hambanya. Ya. Makanya dalam bulan Ramadan biasanya itu setelah sholat taraweh jamaah itu membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, tuhibbul afwa, Allah engkaulah yang senantiasa mencintai, cinta terhadap sifat atau cinta terhadap memaafkan. Ya. Perbuatan memaafkan adalah sebuah perbuatan ataupun pekerjaan yang engkau cintai. Fa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak ingin zalim terhadap hambanya. Allah senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Hamba itu meminta ataupun tidak meminta untuk diampuni. Ketika hamba itu meminta dalam sehari-hari dengan beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka segala dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak meminta tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sholat, maka juga akan dihapus dosanya. Karena apa? Dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, ketika kita melakukan perbuatan salah, maka ikutilah dengan perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menutup dosa-dosa kita, menutup kesalahan-kesalahan kita, akan menghapus dari apa yang telah kita lakukan dari kejelekan-kejelekan itu. Maka dari itu fastaghfir, mintalah ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita semuanya, maka Allah akan mengampuni kita semuanya. Ini justru bagi para jin dan setan, ya, jin khususnya yang senantiasa menggoda kita, ini adalah beban yang sangat besar. Perjuangannya jin yang luar biasa, menggoda, sudah dipersilahkan oleh Allah untuk menggoda manusia yang beriman kepada Allah, tapi gara-gara meminta ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan itu. Usahanya yang sudah mati-matian untuk menjerumuskan manusia, tapi dengan istighfar itu Allah memberikan ampunan terhadap hambanya yang melakukan salah. Apalagi saat yang seperti itu muncullah ketua jin, iblis namanya. Bagaimana ini? Mereka berunding dan akhirnya memutuskan, namanya orang yang beristighfar memohon ampunan kepada Allah berarti dia sadar bahwa dia senantiasa melakukan salah. Maka langkah-langkah setan atau langkah-langkah jin untuk memutus ampunan dari Allah adalah bagaimana caranya manusia atau hamba-hamba Allah itu untuk tidak ingat, tidak mengakui adanya kesalahan pada dirinya. Sementara kita jumpai banyak sekali di lapangan, baik di media sosial, banyak yang saling membenarkan, menganggap benar sendiri, tidak ada yang salah. Itu juga termasuk ditutup rasa sadar akan kesalahan
ditutup oleh jin, oleh setan. Itulah yang menjadikan Allah tidak memberikan ampunan kepada hamba Allah yang seperti itu. Tidak ada di dalam media sosial atau di dalam komunikasi yang sifatnya bertentangan dengan salah satu aliran atau salah satu keputusan pemerintah dan sebagainya, sering kita jumpai dalam medsos, menganggap dan merasa bahwa dirinya yang paling benar, tidak ada satupun yang meminta maaf dan terima kasih atas informasi yang dia dapatkan. Justru itu akan menjadikan setan dan jin itu bahagia. Karena apa? Dia tidak sadar bahwa ketika satu kali istighfar saja Allah akan mengampuni dosanya. Ya ibadi, hei kawula ingsun, innakum temen satuhune sira kabeh iku lan tablugu ora merkoleh sapa sira kabeh durri ing mlarataken ingsun. Fatadurru mongko padha gawe melarat sapa ingsun kabeh ni ing ingsun. Walan tablugu lan ora bakal merkoleh sapa sira kabeh naf'i ing gawe manfaat ing ingsun. Fatanfa'u mongko padha gawe manfaat sapa ingsun ni ing fatanfa'u mongko padha gawe manfaat sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ketahuilah para hamba Allah, ketahuilah bahwa tidak ada sedikit pun perilaku ataupun usaha kalian untuk mencelakakanku, walaupun kalian melakukannya, ataupun tidak ada sedikit pun sesuatu yang bisa menjadikan kemanfaatan untukku, walaupun kalian, kita semuanya melakukannya. Rupanya harapan kita akan bermanfaat bagi Allah, itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh adalah kita. Kita beribadah karena kita butuh adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh ibadah haji kita. Allah tidak butuh amalan-amalan baik kita, tidak butuh. Dan Allah pun tidak akan terkurangi kekuasaannya. Kerajaan Allah tidak akan terkurangi sedikit pun. Harga dirinya turun sedikit pun ketika kita melakukan kejahatan. Tidak sama sekali. Ya ibadi, duh kawula ingsun, lau anna awwalakum, lamun temen satu hune paling awal-awale sira kabeh, wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh, wa insakum lan menungsane sira kabeh, wa jinnakum lan jin-jine sira kabeh, kanu padha ana sapa awwalukum akhirukum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin, ing atase paling takwa-takwane atine wong lanang siji, wahidin yo siji, mingkum saking sira kabeh, mazada ora bakal tambah apa dzalika mengkono-mengkono mazada ora bakal tambah dzalika ing mengkono-mengkono awalukum akhirukum wa insakum wa jinnakum fi mulki, ing dalam kekuasaan ingsun. Ketika ada orang yang paling takwa di dunia ini, paling takwa berarti cuma satu, itu menjadi rujukan bahwa dari awal ada manusia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir hingga kaum sebelum hari kiamat, itu ketakwaannya sama seperti orang yang paling takwa di dunia. Seluruhnya bertakwa semuanya, bertakwa kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun tambahan bagi Allah untuk meningkatkan, untuk mengembangkan atau untuk memuliakan atau menjadikan kerajaan Allah itu besar. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak berarti ketika hamba-hamba Allah itu bertakwa,
Allah semakin agung, tidak. Allah sudah agung dari awalnya. Syai'an ing suwiji-wiji. Ya ibadi, duh kawula ingsun, lau anna awwalakum, lamun temen sadune awal-awal sira kabeh, wa akhirakum lan akhire sira kabeh, wa insakum lan menungsani sira kabeh, wa jinnakum lan jin-jin sira kabeh, kanu ana sapa awwalukum akhirukum insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin, ing atase paling lacut-lacute atine wong, wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh, mana koso ora bakal kurang apa ma zalika ing mengkono-mengkono, mana koso ora bakal kurang apa zalika mengkono-mengkono saking awalukum akhirakum min mulki saking kekuasaan ingsun Allah syai'an ing suwiji-wiji. Begitu juga kebalikannya, ketika ada seorang yang paling lacut, paling tidak bertakwa di bumi ini, paling durhaka terhadap Allah, dan orang-orang dari zamannya Nabi Adam sampai akhir nanti dihitung sama lacutnya seperti orang yang paling lacut itu, semuanya lacut, semuanya durhaka pada Allah, maka apa? Tidak ada yang rugi sama sekali yang dimiliki oleh Allah. Allah tidak merasa rugi sama sekali, tidak menjatuhkan kekuasaan Allah sama sekali, tidak sama sekali. Kalau tadi orang-orang kok bertakwa dari awal sampai akhir semuanya bertakwa, itu pun tidak akan menambah kemegahan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya, dari awal manusia sampai akhir manusia kok semuanya berdurhaka kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan menurunkan kemegahan arsy-Nya Allah, kemegahan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Ya ibadi, kawula ingsun, lau anna awwalakum, lamun temen sadune awal sira kabeh, wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh, wa insakum lan menungsani sira kabeh, wa jinnakum lan jin-jine sira kabeh, iku kamu padha jumeneng sapa awalukum akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin ing dalem panggonan siji, wahidin yo siji, fas'alu mongko padha njaluk sapa awalukum akhirakum ila akhirih ni ing ingsun, fa'ataitu mongko bakal maringi sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben siji, mas'alatahu ing pitakonane ing penyuwunane kullu wahidin, mana koso ora kurang, mana koso ora bakal kurang apa dzalika mengkono-mengkono kekuasaan Allah, mimma saking barang indi kang ana ngarsane ingsun Allah. Illa kama kejaba kaya barang yang kusuka ngelong apa al-mihyatu jarum, idza udkhila tatkalane den lebot dimanjingaken, tatkalane den lebokaken apa al-mihyat al-bakhra ing laut. Ketika manusia semuanya berkumpul di tempat yang satu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang memohon minta motor baru, ada yang minta mobil baru, ada yang meminta uang banyak, ada yang meminta ini itu, semuanya meminta, maka Allah akan berikan itu satu persatu. Saking besarnya, saking banyaknya, saking luar biasa kayanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang itu bisa berpikir seperti itu, bahwa kekayaan Allah itu tiada tandingnya, luar biasa banyak sekali, tidak ada yang bisa menghitung. Beda dengan sebuah negara, apalagi zaman-zaman kalau ada pandemi, ada keributan di negara itu, ada kemiskinan, ada krisis yang akhirnya semua masyarakat
negara itu memohon kepada pemerintah untuk diberi bantuan, maka pemerintah pun tidak semuanya akan diberi. Apa itu bentuknya BLT lah, ada yang berbentuk tunjangan lah, semuanya pasti memohon seperti itu, tapi tidak semuanya akan mendapatkannya. Ini tidak bisa disamakan pemerintah dengan Allah SWT, jauh sekali. Apalagi pemerintah adalah hamba Allah. Yang dimaksudkan di sini bahwa kekayaan Allah sangatlah banyak, sangat bisa mengcover kebutuhan hamba-hambanya. Kebutuhan yang seperti apapun, berapapun jumlahnya, Allah bisa memberikannya. Tidak ada sedikit pun yang terkurangi ketika kita semuanya orang dari pertama adanya manusia sampai akhir, tidak sedikit pun berkurang atau tidak sedikit pun berarti ketika diberikan kepada hamba-hamba Allah itu. Illa kama yanqusul mihyad idza udkhila al-bakhra. Hanya seakan-akan kekayaan Allah yang diberikan kepada hambanya dari awal mula manusia sampai akhir nanti itu hanya seperti air yang menempel pada jarum ketika jarum itu dimasukkan ke laut, ke samudra. Ibaratnya di bumi ini luas sekali samudranya, airnya sangat banyak, itu diibaratkan kekayaan Allah. Nah, sementara kebutuhan manusia dari awal Nabi Adam sampai nanti itu hanya yang basah atau yang menempel, air yang menempel dalam jarum. Ketika jarum itu dimasukkan ke laut, apa reaksi laut? Biasa saja, tidak ada yang berarti. Apalagi yang diberikan itu hanya yang basah dari yang menempel di jarum itu. Masih banyak sekali kekayaan Allah. Masih banyak sekali kekayaan Allah yang tidak bisa kita hitung. Ya ibadi, hei kawula ingsun, innama hiya angin teman satune perkara rupane amalukum piro-piro amale sira kabeh iku uksi ngetung sapa ingsun Allah ha ing piro-piro amal lakum kadue sira kabeh summa uwafi nuli nuhoni bales sapa ingsun kum ing sira kabeh iyaha ya mengkono-mengkono a'malukum. Faman mongko utawi sapa wonge wajada kang nemoni merkoleh sapa man khairon ing kebagusan falyahmadillaha mongko becik muji sapa man Allah ing Gusti Allah. Waman utawi sapa wonge wajada kang merkoleh sapa man ghairu dzalika ang saliyane mengkono khair fala yalumanna mongko ojo temen maido sapa man illa nafsahu kejaba mengkono amal masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala illa nafsahu kejaba awak dheweke man. Rawa wis ngriwayataken hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi amal-amal kita selama ini Allah hitung, Allah catat. Karena apa? Allah tidak mau zalim terhadap hambanya. Allah mengharamkan zatnya sendiri untuk tidak atau untuk berbuat zalim itu diharamkan. Makanya dicatat amalan-amalan kita. Amal-amal kita dicatat. Ketika amal kita bagus, maka kita akan mendapatkan yang bagus. Ketika amalan kita jelek, maka janganlah engkau protes terhadap apa yang Allah balas terhadap kita semuanya. Karena apa? Itu semuanya adalah karena kita melakukan sesuatu yang jelek. Maka apapun amalan kita dicatat oleh Allah, kebaikan-kebaikan itu akan dicatat dan akan dibalas. Karena apa? Saking tidak maunya Allah zalim terhadap hambanya. Orang yang sholat, orang yang benar-benar beribadah ya akan diberi sesuai dengan amalnya. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak serius dalam ibadah, orang yang tidak beribadah sama sekali, maka akan mendapatkan balasannya juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu semuanya tergantung pada diri kita, tergantung pada amalan-amalan kita. Tidak boleh di antara kita dan tidak dibenarkan untuk maido ya. Maido itu bagaimana protes kepada Allah, kenapa kok saya jelek balasannya? Ya lihat saja amalmu jelek atau enggak, seperti itu. Itu saja. Ini banyak sekali motivasi yang bisa kita dapatkan bahwa semuanya kita itu adalah makhluk yang sangat dhaif, yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa. Semuanya kita itu sesat kecuali kita dapat hidayah dari Allah. Semua kita itu kelaparan kecuali Allah memberikan makan pada kita. Semua manusia dari awal itu telanjang kecuali Allah memberikan pakaian pada kita, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa amalan kita itu tidak berpengaruh terhadap apa yang Allah miliki. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan terpengaruhi dengan amal baikmu, dan juga tidak akan pernah terkurangi dengan amalan-amalan jelekmu. Jadi ingatlah bahwa Allah Maha memberi maaf. Senantiasa mintalah maaf kepada Allah, senantiasa mintalah petunjuk pada Allah untuk mendapatkan siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan Allah akan meridhoi jalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.